Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Farah Nurlete dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, dengan nomor induk mahasiswa 220111110, kelas reguler D. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil critical journal review dari dua buah jurnal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar membangun negara hukum di Indonesia. Nah, untuk itu saya menggunakan dua jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama dengan judul jurnal Ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum Indonesia, jenis jurnalnya adalah Jurnal USM Law Review, pengarangnya Widyatama Hadi Mahmud dan Suparwi, tahun terbitnya tahun 2020, kemudian volumenya 3 dan nomor 2. Untuk ISSN-nya adalah 26214105. Kemudian untuk jurnal pembanding, judul jurnalnya adalah Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Bernegara, Implementasi Nilai-nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. Nah, hampir mirip ya teman-teman. Jenis jurnalnya tidak diketahui. Pengarangnya Muhammad Khairul Huda, tahun terbit 2018, volume 1 nomor 1. Kemudian ISSN-nya adalah 26215764. Baik, untuk selanjutnya kita masuki bab 1 pendahuluan. Nah, di sini sama-sama kita lihat rasionalisasi pentingnya CGR. Nah, jadi keterampilan membuat CGR pada penulis dapat menguji kemampuan dalam ringkas dan menganalisis sebuah jurnal serta membandingkan jurnal yang dianalisis dengan jurnal yang lain. Nah, jadi gunanya itu untuk melatih kemampuan menulis dari seorang penulis ya, dan mengenal dan memberi nilai serta mengkritik sebuah karya tulis yang dianalisis. Karena kita seringkali bingung memilih jurnal referensi yang tepat untuk kita baca dan pahami. Nah, terkadang kita hanya memilih satu jurnal untuk dibaca, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Misalnya dari segi analisis bahasa dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis membuat CGR Pendidikan Pancasila ini untuk mempermudah pembaca dalam memilih referensi jurnal yang tepat ya, sebagai pokok bahasan tentang materi yang dibutuhkan oleh pembaca. Baik, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari CGR adalah menilai dan membandingkan isi dua jurnal tentang pendidikan Pancasila. Kemudian manfaatnya, yang pertama ya dapat kita simpulkan pada hal di atas ialah menambah wawasan pengetahuan tentang pelajaran Pancasila, kemudian mempermudah pembaca mendapatkan inti dari sebuah jurnal yang telah dilengkapi dengan ringkasan jurnal, pembahasan isi jurnal, serta kekurangan dan kelebihan jurnal tersebut. Kemudian melatih mahasiswa merumuskan serta mengambil kesimpulan-kesimpulan atas jurnal yang dianalisis. Baik, selanjutnya kita masuki pembahasan dari jurnal utama dengan judul Ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah negara hukum, ideologi, dan Pancasila. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan hukum adat. Dari segi agama kita kenal dengan hukum Islam dan juga ada hukum yang berlaku yang dipengaruhi oleh negara barat. Nah, jadi kita tahu bersama bahwasanya hukum yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat, hukum Islam, civil law, dan common law. Nah, dengan berlakunya lebih dari satu hukum di Indonesia atau pluralisme hukum tidak menutupi kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Nah, untuk selanjutnya, konsep negara hukum menurut seorang ahli yakni Philippus Hajon. Nah, sama-sama kita lihat bahwasannya menurut Philippus Hajon perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan Rechtsstaat maupun rule of law adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM yang bersifat individual. Kemudian di sini ada karakteristik negara hukum. Nah, jadi Pancasila negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai
luhur serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Kemudian untuk nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila ada 5 ya pastinya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, jadi karakteristik yang dimaksud yang terdapat di dalam negara hukum Pancasila adalah ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Baik, untuk selanjutnya adalah jurnal pembanding ya, jurnal kedua dengan judul Menubuhkan Pancasila sebagai Ideologi Bernegara, yakni dengan implementasi nilai-nilai keseimbangan dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Dengan memahami Pancasila melalui pemahaman historis, jadi tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komprehensif yang memuat relasi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam untuk mencapai tujuan rahmatan lil alamin. Nah, sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup ya dalam sistem falsafah kebangsaan telah berjalan dalam sejarah yang sangat panjang ya. Nah, jadi eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian real dalam tegaknya negara hukum. Sebaliknya, permasalahan hukum dan tidak terstruktur konstruksi hukum akan terjadi jika tidak ada Pancasila. Nah, untuk jurnal kedua ini kata kuncinya adalah Pancasila, nilai-nilai keseimbangan dan pembangunan hukum. Kemudian ada latar belakang dari jurnal pembanding. Nah, di sini sama-sama kita lihat bahwasannya latar belakangnya adalah sebagai landasan ideal bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrim, negara sekuler dan negara agama. Nah, pastinya ini tidak mudah ya. Kemudian tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para founding fathers tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya kita masuki Pancasila sebagai sumber filsafat bangsa dan negara Indonesia. Nah, menurut Muhammad Hatta, sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan Indonesia. Nah, jadi sangat bagus ya isi dari jurnal pembanding yang kedua ini. Jurnal pembanding ini ya. Jadi di sini tertera, menurut Muhammad Hatta, dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah negara Indonesia jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia, dan persaudaraan antar bangsa. Oke, baik, selanjutnya ini kita masuki di jurnal kedua ini, yakni penjelasan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life atau jalan hidup, pedoman hidup. Nah, jadi di jurnal ini dijelaskan bahwasannya Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang. Nah, jadi dengan demikian setiap warga negara harus melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pastinya ya, dan dengan bersandar dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan adanya Pancasila, pencapaian negara hukum adalah sebuah prestasi. Tanpa adanya Pancasila, permasalahan hukum akan mudah bermunculan. Yang selanjutnya itu akan mengakibatkan sistem hukum tidak struktur, karena Indonesia dari penjelasan di atas ya bahwa Pancasila menjadi konstruksi yang mendasar sekali dalam pembentukannya gitu. Walaupun berbagai kalangan menilai bahwa Pancasila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada beberapa pendapat bahwa bahwasannya Pancasila tidak relevan lagi. Tidak relevan dimaksud bahwasannya Pancasila itu tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
ilmu dan teknologi. Namun dari dimensi fleksibilitas yang dimiliki oleh Pancasila, maka isu tersebut dapat terjawab. Jika memiliki sejarah di Indonesia, maka Pancasila semakin relevan memiliki sejarah di Indonesia. Maka Pancasila lebih tepat diterapkan di Indonesia gitu. Oke, baik, kita akan masuki bab bagian selanjutnya. Nah, jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal. Nah, untuk jurnal utama sendiri ya, kelebihannya materi yang disampaikan dalam jurnal utama tadi itu sudah cukup lengkap ya, jelas dan rinci, kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri menurut saya tidak ada ya, cukup. Kemudian untuk jurnal pembanding kelebihannya sama, bahasa yang disampaikan mudah dipahami gitu ya, tidak bertele-tele. Kemudian untuk kekurangannya, pembahasan materinya sudah lengkap namun kurang detail, dan satu lagi tuh pada jurnal kedua tidak tahu jenis jurnalnya adalah jurnal apa, seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku hukum untuk menghadapi segala aspek dan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Nah, jadi Pancasila memang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Konsep dasar hukum Pancasila harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian saran saya adalah, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum yang memang sudah disepakati oleh founding father sebelumnya. Nah, agar hukum di Indonesia itu tertib dan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik teman-teman, sampai di sini mungkin penjelasan saya mengenai kedua jurnal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Keduanya sama-sama baik, sama-sama bagus isinya, akan tetapi dikembalikan lagi kepada teman-teman, mungkin bisa memilih jurnal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.